Belajar tingkat bunga dan imbal hasil bersama Rahmat dan Vivin. Pada satu hari yang cerah, terlihat Vivin memegangi kepalanya setelah melihat papan penuh coretan matematika. Oh gila, materi apaan dah? Ini otak gue yang lagi lemot? Atau emang guenya yang bodoh sih? Vivin menghela nafas panjang dan kemudian berdiam diri sejenak. Ya Tuhan, ini emang aku yang salah jurusan apa gimana deh? Mana nggak tahu lagi mau nanya siapa. Apa iya mau nanya teman-teman yang lagi sibuk belajar juga? Paham enggak? Ngerepotin iya. Perasaan dari gue TK juga udah pinter matematika. Kok udah kuliah makin bodoh sih? Tidak lama kemudian, Vivin pergi ke perpustakaan dan hendak belajar mengenai matematika finansial. Hai Vivin. Hai Rahmat. Mau ngapain ke perpus? Nah, emang nggak boleh? Dipikir perpus punya nenek moyang lu doang kali. Nggak gitu kali. Ini, gue mau belajar matematika finansial. Habisnya dengerin materi doang, mana gue paham. Udah coba latihan soal, juga masih zonk. Bapak-apaan emang? Tingkat bunga dan imbal hasil nih, Mat. Siapa tahu, abis ke perpus, dapat pencerahan, dan dapat keajaiban dari Tuhan, kan? Wah, doa lo terwujud, Vin. Emang iya? Gimana bisa? Mau belajar bareng sama gue nggak? Sumpah, lo mau ngajarin gue? Belajar bareng, Vin, bukan ngajarin. Ya, kalau lo nggak bisa juga, sama-sama nggak bisa, sesat dong. Iya deh, gue ajarin lo. Kasian gue ngeliat lo, Vin. Kayaknya lagi frustasi banget. Tahu aja lo. Kemudian, mereka pergi ke rumah Vivin untuk belajar mengenai tingkat bunga dan imbal hasil. Lo nggak paham di bagian mananya sih? Semua. Gila ya, gue udah hampir frustasi tau nggak? Pas baca materi mah paham, kayak so iya banget berasa pinter. Pas nyoba soal, udah lah, kayaknya gue emang salah jurusan. Lagian, bukannya lo jago matematika pas sekolah? Hei, kalau matematika di sekolah mah udah pasti. Lah ini abstrak banget. Ya udah. Ayo belajar bareng. Mulai materi tingkat bunga ya. Oke. Sesaat setelah menjawab pertanyaan Rahmat, anjing Vivin mulai bertingkah lucu, dan Vivin teralihkan fokus. Udah, nggak usah pedulin anjingnya. Kita fokus materi. Sorry Pak Guru. Oke, lihat laptop gue ya. Nah, kita mulai. Mumpung gue punya PPT bagus nih buat lo. Nanti kita bakal bahas 4 subbab nih. Ada tingkat bunga real dan nominal, hubungan tingkat bunga real dan tingkat bunga nominal, persamaan Fisher, dan satu lagi, ada pajak dan tingkat bunga real. Oke, kita mulai dari subbab pertama ya. Tingkat bunga yang pertama, ada rumus. Vivin yang mendengar Rahmat hanya membaca apa yang ada di PowerPoint, tiba-tiba menyala. Bentar. Jangan langsung materi kayak Mat. Bakal percuma kalau kayak gitu. Pakai analogi kayak apa kayak biar gue paham. Kalau ngajarin langsung materi juga apa bedanya sama belajar sendiri. Oke, kalau gitu. Ya udah, gini deh. Bayangin kita lagi ke bank dan nabung uang 1 juta di hari ini. Terus tahun depan kamu ambil tuh uang tabungan kamu. Terus kenapa? Tadi kan 1 juta. Terus kira-kira tahun depan jadi berapa? Ya tetep lah, masa iya mau jadi semiliar? Lu kira yang punya bank bapak gue kali? Astaga, Vin. Katanya tadi paham materinya. Kamu baca sambil tidur apa gimana? 1 juta ditambah bunga lah. Lah, ngapain tambah bunga? Pacar aja bukan ngasih bunga. Gue juga bukan orang mati kali dikasih bunga. Bunga bank, Vin. Bunga bank. Hah? Emang ada bunga di bank? Rahmat yang kesal hanya bisa tersenyum
dan menjelaskan dengan sabar sedikit demi sedikit agar Vivin paham. Jadi, bunga itu semacam biaya kompensasi dari uang yang udah kamu tabung. Hah? Gini deh, kalau ada yang minjem uang kamu 100.000, terus dibalikinnya seminggu kemudian, kamu bakal tetap nyuruh dia bayar 100.000 atau 110.000 biar kamu untung? Ya 110 lah, gue nggak mau rugi kali. Nah, sama kayak gitu sistem nabung di bank. Orang yang nabung juga nggak mau rugi, Vin. Oh gitu, pinter juga ya lo, Mat. Baru tahu. Idih, Nah, kalau gitu, kalau bunga dari bank 10% dan uang yang udah lo tabung tadi 1 juta, berarti 1 tahun kemudian bakal jadi berapa? 1.100.000 ya? Bener banget. Tapi, Belum selesai Rahmat menjelaskan, Vivin sudah menyela terlebih dahulu. Kalau gitu, gue bisa beli beras kebun nih. nggak gitu. Gue belum selesai ngomongnya. Uang yang lo tabung itu bakal kena inflasi juga. Istilah macam apa lagi itu? Jadi, inflasi itu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus tanpa disertai kenaikan pendapatan. Apa lo bilang? Ya, misal nih, tahun ini kamu beli beras 1 kilogram, harganya 11.000. Dan di tahun depan 1 kilogram, harganya 12.000. Nah, itu kan harga barang naik. Oh iya, terus gimana? Tapi uang yang kamu dapetin masih sama kan? Oh, misalkan kalau misal gue punya uang 22.000 di tahun ini, Berarti gue bisa beli 2 kilogram beras. sedangkan kalau misalkan di tahun depan dengan uang yang sama, gue bisa beli 1,833 kilogram. Gitu kan? Nah, bener tuh. Pinter deh. Tapi kan uang yang aku tabung tadi udah naik 10% kan? Gimana tuh, Mat? Nah, itu namanya bunga nominal. Sedangkan nilai mata uang kamu di masa depan yang sebenarnya itu selisih antara nilai bunga nominal dikurangi inflasi. Mat, lo tau kan gue nggak sencer otak lo? Nggak paham. Jadi gini, uang 1 juta kamu di bank kalau ditabung setahun bakal naik 10% kan? Jadi 1.100.000. Terus kenapa? Tadi harga beras 11.000, jadi 12.000. Iya kan? Terus gimana? Berarti naik berapa persen tuh? 1.000 dibagi 11.000 berarti Kurang lebih 9% kan? ya kalau di kalkulator hasilnya 0,0909 nih, Mat. Nah, berarti selama setahun terjadi inflasi 9% kan? Ya, terus Terus uang kamu tadi sebenarnya cuma dapat bunga 1%. Lah, kok gitu? Dikit amat. Iya dong, secara nggak langsung, uang kamu yang awalnya 1 juta hari ini bisa beli kurang lebih 90 kg beras. Di tahun depan, uang kamu 1 juta 100. Jadi bisa beli 91,6 kg beras. oh, jadi naiknya cuma sekitar 0,017%, ya, Mat. Nah, betul banget. Oh, gitu. Akhirnya udah lumayan ngerti nih. Untung ya ada aku. Ih, Hehehe. Ya udah, lanjut ya. Oke, Pak Guru. Bentar-bentar. Jadi, kalau mau pakai rumus ini, gimana caranya? Nah, gini-gini, gue jelasin detailnya. Tingkat suku bunga real itu simbolnya RR. Tingkat suku bunga nominal itu RN. Terus tingkat inflasi itu I. Tingkat bunga real itu nilainya dari tingkat bunga nominal
dikurangi tingkat inflasi. Atau RR sama dengan RN dikurangi I. Nah, kalau buat perhitungan tingkat bunga real yang lebih akurat, pakai rumus ini nih, Vin. Mana tuh? 1 ditambah RR sama dengan 1 ditambah RN dibagi 1 ditambah I. Atau RR sama dengan RN dikurangi I dibagi 1 ditambah I. Rumus-rumus ini menunjukkan hubungan tingkat bunga real dan tingkat bunga nominal, Vin. Oke, lanjut deh. Oke, sekarang ada juga nih persamaan Fisher. Irving Fisher menyatakan kalau tingkat bunga nominal seharusnya naik 1 terhadap 1 dengan tingkat inflasi yang diharapkan. Tingkat inflasi yang diharapkan itu simbolnya EI atau nilai ekspektasi dari I. Persamaan Fisher dituliskan menjadi RN sama dengan RR ditambah EI. Oh, jadi gitu. Bukan cuma itu aja, Vin. Tingkat bunga real juga dipengaruhi sama pajak loh. Kalau misalnya tarif pajak disimbolkan T. Nah, nilai tingkat bunga nominal setelah pajak adalah RN dikali 1 dikurangi T. Jadi, persamaan tingkat bunga real setelah pajak adalah RN dikali 1 dikurangi T dikurangi I atau sama dengan RR ditambah I atau sama dengan RR dikali 1 dikurangi T dikurangi I dikali T. Gimana? Gampang kan, Vin? Wow, ternyata lu beneran pinter ya, Mat. Ada rencana jadi dosen nggak? Iya, udah. Nih, mending lu dengerin lagi. Ampun Bang Jago. Ada latihan soal nggak? Ada nih latihan soal. Misal, pada tanggal 1 Januari 2020, Pak Suherman menabung dana di Bank CAB sebesar 50 juta rupiah dengan tingkat bunga nominal sebesar 10% per tahun. Kemudian, pada 1 Januari 2021, terjadi inflasi sebesar 6,5%. Maka, dengan menggunakan rumus pendekatan, berapakah bunga dari tabungan Pak Suherman pada tingkat bunga real yang diharapkan dan tingkat bunga yang sebenarnya? Oke, gue coba jawab ya. Kalau di tingkat bunga yang diharapkan berarti RR sama dengan RN kurangi I. Berarti 10% kurangi 6,5%. Berarti 3,5%. Terus kalau pakai rumus yang sebenarnya, tingkat bunga yang diharapkan jauh lebih tinggi, 2%. Berarti kalau Pak Suherman punya uang 50 juta, dikali tingkat bunga yang diharapkan, dapatnya 1.750.000. Sedangkan kalau pakai tingkat bunga yang sebenarnya, 50 juta dikali 3,3% berarti hasilnya 1.650.000. Iya kan? Nah, iya bener banget tuh, Vin. wah, ternyata belajar matematika finansial asik juga ya. Berasa dukun, bisa ngeprediksi masa depan. Dibilang dukun. Tuh kan, kalau udah ngerti matematika finansial jadi asik. Ya sih, bab ini doang. Kalau bab lain belum tentu. Itu mah kamunya aja yang belum paham. Bukan berarti nggak asik. Gimana bisa paham kalau baca doang tapi nggak bisa nganalogiin? Jadi, mau dianalogiin terus. Mau lah. Ya udah. Kalau kayak gitu, kalau kamu perlu apa-apa, mau belajar bareng kayak analogiin materi bareng kayak, bilang aja ke aku. Baik banget. Oke, makasih, Mat. Oke, Vin. Aku balik dulu ya. Dadah, Vivin. Dadah, anjing. Bye-bye. Sekian belajar bersama Rahmat dan Vivin mengenai tingkat bunga dan imbal hasil. Terima kasih.